Ya, ini merupakan interview eksklusif yang aku lakukan dengan Mas Indra Yudhistira, orang MTek. Salah satu topik pembahasannya membahas scoreboard yang ada di Liga Indonesia yang cenderung berada di tengah. Interview tersebut berlangsung di hari Rabu. Oke, kemudian ketika Liga Indonesia bergulir masuk pekan kedua di hari Jumat, aku melihat scoreboard Liga Indonesia dipindah ke sektor kiri. Oke, ini akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Seperti biasa, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Bagi yang bertanya, Bang, video interviewnya mana? Nah, nanti akan aku unggah secara utuh, dan aku rasa teman-teman wajib menonton video tersebut secara utuh. Contoh, kan banyak orang yang bertanya, kenapa pertandingan Indonesia menghadapi Argentina dikomparasikan dengan pertandingan Persija menghadapi PSM Makassar di Gelora Bung Karno dari sisi tayangan kok berbeda? Ya, bisa kita katakan ketika Indonesia menghadapi Argentina cerah. Namun ketika Persija menghadapi PSM kok nggak secerah apa yang dilakukan tim produksi di laga Indonesia menghadapi Argentina. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan teknis seperti itu akan terjawab jika teman-teman nanti menonton video tersebut. Mungkin ada yang bertanya, siapa sih Mas Indra Yudhistira ini? Ya, beliau sekarang di MTek. Beliau ini bisa disejajarkan dengan Mas Wisnu Tama. Mas Wisnu Tama selain identik dengan Trans TV, semakin terkenal populer dengan program-program yang beliau hasilkan di Net TV. Salah satunya, ya, turnamen Piala Jenderal Sudirman. Produksi tayangan pertandingan Piala Jenderal Sudirman sampai sekarang itu menjadi topik bahasan saat disiarkan oleh Net TV. Dan perlu kita ketahui teman-teman, Mas Indra Yudhistira ini juga menjadi pemegang ataupun tim produksi Piala Dunia U20 di Indonesia yang ditunjuk oleh FIFA jika Piala Dunia kemarin nggak batal. Apakah Piala Dunia U17 ini nanti Mas Indra Yudhistira juga yang akan memproduksi tayangan tersebut? Patut kita tunggu. Nah, kita masuk ke poin pertama dulu ya, terkait tentang scoreboard ini. Ini banyak sih, aku pun ada beberapa kali di tag. Terlebih ketika sudah dipindah ke sebelah kiri scoreboard Liga Indonesia, teman-teman, itu semakin banyak yang men-tag dan memberikan apresiasi. Meskipun nggak sedikit juga ada yang mengatakan nggak ada berpengaruh, tapi kalau sisi aku teman-teman berpengaruh banget dari sisi keluasan angle kita ketika menonton di layar televisi, dan kecenderungannya di kawasan sepak bola Asia Tenggara teman-teman itu rata-rata sebelum Indonesia pindahkan scoreboardnya ke sebelah kiri teman-teman, scoreboardnya kecenderungan di sektor kiri, dan ini diangkat juga oleh salah satu akun Instagram ya, ASEAN Football, yang membahas sepak bola Asia Tenggara. Aku nggak tahu apakah adminnya orang Indonesia, tetapi ia juga mention hal tersebut karena aku mengambil lah, yang memberikan postingan apa yang disampaikan oleh ASEAN Football tersebut untuk didiskursuskan dengan Mas Indra Yudhistira. Dan aku rasa apa yang dilakukan oleh pecinta sepak bola Indonesia pun tentu ini menjadi salah satu poin positif untuk bisa memberikan masukan-masukan dalam perbaikan sistem siaran yang ada di tayangan sepak bola Indonesia. Salah satu hal yang menjadi krusial dari sisi diskusi aku teman-teman ketika berbicara dengan Mas Indra Yudhistira, pentingnya regulasi broadcasting dalam sebuah tayangan sepak bola. Ini sebenarnya udah kita bahas. Jika teman-teman tonton di La Liga itu, mereka mempunyai peraturan yang secara khusus aturannya dimasukkan ke dalam peraturan umum La Liga. Jadi tim produksinya itu secara wajib mematuhi yang sudah tertera termaktub di aturan La Liga. Tim produksinya La Liga siapa? Media Pro. Kemudian serupa juga di IPL, mereka juga mempunyai regulasi yang harus dijalani.
Kemudian di Serie A juga ada regulasi. Kenapa? Regulasi ini penting bagi kompetisi yang aku sebutkan tadi. Karena mereka perlu menjaga kualitas pertandingan yang akan mereka sebarkan ke seluruh dunia. Nah, kita nggak usah bahas di Eropa lah. Kita bahas saja yang terdekat di Asia. Arab Saudi sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo dan pemain-pemain prime lainnya, teman-teman, itu dari sisi broadcast nggak seperti sekarang. Lalu kenapa sekarang beda banget sisi broadcast Liga Arab Saudi? Itu karena ada tuntutan memperbaiki. Tuntutannya apa? Tuntutannya siaran Liga Arab Saudi disebar di 130 ataupun 47 negara, disebut oleh Menteri Olahraga dari Arab Saudi. Kalau aku nggak salah, teman-teman, silahkan cross check. Kan nggak mungkin tayangannya ala kadarnya. Otomatis mereka pun meningkatkan, mengupgrading. Oke. Nah, di Indonesia yang aku tahu ada persyaratan yang diberikan oleh PT LIB kepada tim produksi dari Liga Indonesia. Tim produksinya siapa? KKB. Perlu digarisbawahi, bukan tim produksi Liga Indonesia itu Indosiar. Bukan, yang memproduksi KKB. Oke ya. Dari situasi itulah, kalau kita belajar dari apa yang dikelola oleh kompetisi-kompetisi Eropa, penting pada akhirnya kita pun membuat sebuah regulasi. Nah, regulasi ini pun kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi sepak bola Indonesia kita. Nggak mungkin kita membuat regulasi BEM sekarang, nyatanya perlu waktu untuk bisa secara koheren komprehensif memenuhi regulasi tersebut karena misalnya fasilitas dari sebuah stadion belum mumpuni. Nah, kenapa fasilitas dari sebuah stadion belum mumpuni mempengaruhi dari sisi broadcaster? Kita nggak usah lagi bicara Arab Saudi, teman-teman. Di Thailand aja, ataupun di Kamboja, mereka mewajibkan lampu stadion itu kualitasnya di atas 1200 lux ataupun 1000 lux. Kenapa? Ini tujuannya semakin cahayanya itu bisa memenuhi keseluruhan lapangan, dari sisi broadcasting pun akan lebih profesional. Nah, itu yang dilakukan oleh Thailand, Malaysia pun demikian, sehingga nggak heran ketika kita menonton pertandingan-pertandingan Liga Thailand, Malaysia banyak yang bilang, wah cerah banget, wah terang banget. Nah, karena mereka udah membuat standar mutlak harus dipenuhi 1200 kalau nggak salah aku, teman-teman, lux dipakai oleh liga tersebut. Kalau misalnya nggak dipenuhi, timnya akan turun kasta. Jadi mereka strike untuk mematuhi regulasi tersebut. Yang kedua, masalah kamera pun sangat-sangat penting. Kamera nggak murah. Kalau kita bicara sebuah kamera yang digunakan oleh tim produksi Piala Dunia, teman-teman, belum termasuk aksesoris, itu total 4 miliar satu kamera. Kamera yang berkualitas akan meningkatkan FPS dari sebuah tayangan. Kan banyak yang memberikan komentar ahli-ahli kamera, sering aku baca di kolom komentar YouTube ataupun TikTok aku, teman-teman, kok Liga Indonesia FPS-nya masih 20-an ya, 25-an ya. Ini yang disampaikan oleh Mas Indra ke aku. Kalau di Piala Dunia udah sampai tuh 50-60 FPS. Dan sederhananya kalau misalnya teman-teman lihat kanal YouTube Tommy Deski ini, nanti lihat setting di pengaturan videonya udah sampai tuh di 50 FPS ataupun 60 FPS. Jadi lebih smooth gambarnya. Nah, di situasi itu kita pun harus cermati. Tadi kan nggak murah harga kameranya. Perlu waktu memang untuk sampai ke level tersebut. Disebut oleh Mas Indra Yudhistira, di MTEK udah membeli alat-alat profesional, teman-teman, untuk Piala Dunia U20 kemarin. Sekarang udah bagus nih alat dari MTEK. Pertanyaan besarnya, lalu kenapa nggak MTEK aja yang memproduksi? Nah, itu akan terjawab di video aku diskusi dengan Mas Indra Yudhistira. Ini situasi yang menarik sih memang, tapi perlu proses, dan apa yang dilakukan oleh tim produksi sangat-sangat perlu diapresiasi, teman-teman. Plus perlu kita garis bawahi lagi bahwa pekan kedua ini MNC Vision, K-Vision resmi juga menjadi official VTV Liga Indonesia. Kalau misalnya di MNC Vision, kita bisa menyaksikan lewat Sport Stars 3 pertandingan Liga Indonesia. Aku juga sempat berpikir, jika scoreboard ini berada di sektor tengah, kemudian ada beberapa official VTV yang menyiarkan Liga Indonesia, kemudian logo mereka
panjang banget di sektor kanan layar televisi, otomatis akan bentrok nih jika tetap scoreboard Liga Indonesia berada di sektor tengah. Feeling aku sih ya, ini asumsi aku aja, mungkin subjektif. Kan nggak mungkin nama Star Sport 3 menutup logo ataupun scoreboard dari Liga Indonesia. Oleh karena itu kemungkinan dipindah ke sektor sebelah kiri. Bisa aja. Namun dari situasi itu ya pasti karena ada kemauan dari netizen pecinta sepak bola Indonesia memberikan masukan kepada tim produksinya Liga Indonesia untuk memperbaiki terus-menerus. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Nantikan video eksklusif aku dengan Mas Indra Yudhistira membahas sistem produksi siaran yang ada di sepak bola. Bye.